sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk waspada, berhati-hati menjalani hidup ini. Mengapa? Hari ini saya ingin bicara tentang itu pengangkatan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami semua. Kami berdoa supaya kami mulai lebih serius lagi mengikut Tuhan, mulai serius lagi menjaga kehidupan kami atau rekam jejak kami Tuhan, sehingga nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, orang-orang lain diangkat, kami juga ikut diangkat bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dan semua pemirsa menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, ya. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Apakah Tuhan itu memang membagi orang jadi 50%, 50%?
Tidak, saudara sekalian. Ini melukiskan kepada kita bahwa kita seharusnya berhati-hati. Bila kita berteman dengan hamba Tuhan, maka jaga hidup kita seperti hamba Tuhan. Tetapi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan kepada kita bahwa ya kita sendiri juga harus menjaga jarak dengan orang yang katanya berbahagialah orang yang tidak berdiri, tidak duduk. Ya. Tidak usah kita campur-campur karena faktor pertemanan. Katanya sudah bertobat minggu lalu. Sudah tidak merokok lagi, sudah tidak minum minuman keras lagi. Tapi ketika ketemu dengan teman-teman yang lagi di warung kopi, mulailah teman-teman angkat botol. Ya. Katakan, wah, dia tidak mau lagi ikut kita rame-rame. Dia sudah jadi pendeta. Makanya kita menjaga teman-teman jangan sampai mereka tersinggung, maka kita mampir dan ikut. Ada minta ini sisanya rokoknya. Masih ada botol yang belum diminum. Habislah kita, saudara sekalian. Itu yang digambarkan di sini dalam firman Tuhan ini. Yang pertama ayat 34, aku berkata kepadamu pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan tinggalkan. Ini bukan suami istri, tapi ini 2 bersaudara. Katanya dua-duanya laki-laki. Ya, itu 2 saudara yang tidur di satu tempat tidur. Jadi tolong ingat ini betul-betul, bahwa persaudaraan itu tidak bisa membawa kita ke surga. Ya, saudara anak pendeta, justru saudara harus sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, karena saudara juga membawa nama baik orang tua Anda. Jadi tolong kita, saudara-saudara sekalian, ingat betul hal ini, supaya jangan kita menganggap bahwa hubungan keluarga bisa menyelamatkan. Tidak, saudara sekalian. Keselamatan itu harus dari diri kita sendiri. Tindakan kita untuk bertobat, tindakan kita untuk buka hati terima Yesus, tindakan kita mau minta dilepaskan dari kutuk. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Firman Tuhan di sini katakan kepada kita bahwa ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini biasanya tetangga, ibu-ibu. Satu orang menjatuhkan gandum ke situ, yang lain memutar kilangan. Ini batu kilangan kecil. Kalau yang besar biasanya pakai keledai atau kuda, saudara sekalian. Berputar begini. Itulah misalnya untuk memeras buah zaitun untuk mendapatkan minyaknya. Itu dia. Apa artinya? Hubungan persahabatan tidak dapat membawa saudara ke surga. Kita memang toleransi. Di negeri ini kita harus banyak toleransi, karena kita ada majemuknya. Tapi ada istilah di mana kita katakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu dalam koridor kebangsaan. Ya, jadi itu tidak bisa tidak meniadakan kita bahwa kita kemudian harus beriman sendiri, harus kemudian sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan sendiri, bertobat sendiri, terima Yesus sendiri. Seperti saya katakan tadi pada bagian pertama. Yang ketiga siapa? Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini hubungan kerja, saudara sekalian. Juga tidak bisa menyelamatkan.
Jadi kalau bos sudah diangkat, nanti kalau sudah tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah tinggalkan. Atau sebaliknya, mungkin saudara bos, tapi hidupnya tidak betul. Kemudian karyawan sudah diangkat semua. Yang saya kalau menonton, saya memang ngeri betul-betul kalau pesawat, saudara sekalian. Mungkin sudah pernah menontonnya tentang pengangkatan, di mana 2 orang pilot dan kopilotnya dan semua pramugarinya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tadi dalam pesawat itu separuhnya orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Diangkat mereka, ya kita tahu lah pesawatnya kemana. Ya, jatuh hancur. Dan mereka yang meninggal itu pasti tidak sampai ke surga. Oleh sebab itu pesannya hari ini ialah mari kita beriman sendiri, bertobat sendiri, terima Yesus sendiri secara pribadi maksudnya, dan minta pelepasan dari kutuk sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa supaya semua pemirsa dan seluruh jemaat yang masih ke program ini benar-benar serius untuk mau bertobat sungguh-sungguh, mau lahir baru sungguh-sungguh, dan terima Yesus sungguh-sungguh, dan mau dilepaskan dari kutuk sungguh-sungguh. Supaya pada waktu Yesus datang kembali, kami ikut bersama-sama dengan semua saudara lain untuk naik ke atas awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.